Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Salam jumpa kembali di Empatia Show bersama saya Suryanto. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang sosok yang luar biasa tangguh, yaitu Mbak Sri Lestari. Beliau ini sebagai aktivis pejuang hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Beliau sudah banyak melalang buana di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga kemana-mana. Selamat malam Mbak Tari. Selamat malam. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, alangkah baiknya kita simak profil Mbak Tari terlebih dahulu lewat slide-slide foto petualangan beliau dalam menjelajah wilayah di Indonesia. Demikian tadi sudah kita simak bersama potongan-potongan slide foto tentang siapa Mbak Tari, tentang kegiatannya selama ini yang telah beliau lakukan. Ngapunten Mbak Tari, jan-jane jenengan iku sinten sih? Kok ibaratnya kok sudah melanglang buana berkeliling Indonesia seperti itu. Sosok Mbak Tari itu kalau bisa jenengan jelaskan itu seperti apa? Matur nuwun. Sosok sebenarnya saya sih sama dengan teman-teman yang lain. Seorang perempuan dari desa. Dari desa. Desanya mana sih, Dari Mbak? desa. Saya dari desa Solodiran, Kecamatan Manis Renggo. Manis Renggo nggih. Itu Klaten bagian ujung barat, mepet Sleman. Oh, mepet paling Jogja. kulon nggih. Nggih. Oh, nggih. Dari desa dan menjadi difabel. Saya menjadi difabel itu karena kecelakaan sepeda gitu. motor. Oh, bukan bawaan sejak lahir nggih? Bukan Nggih. Karena kecelakaan. Karena kecelakaan sepeda motor, saya membonceng, saya yang di belakang, boncenger Oh, gitu. saya. Ada 3 ruas saraf tulang belakang saya yang hancur. Tapi untuk tulang belakang sudah oke, karena sudah pakai platina. Saya pakai platina seumur hidup di tulang belakang. Yang menyebabkan saya lumpuh itu karena saraf tulang belakangnya putus. Oh gitu. Itu kapan itu Mbak kejadiannya? Tahun 1997. Secara medisnya sih disebutnya paraplegi. Paraplegi. Atau separuh bagian tubuh ke bawah itu lumpuh. Kalau saya memang sudah mati total, lumpuh dari ulu hati sampai kedua ujung kaki, kedua ujung jari kaki. Nggak bisa ada harapan sembuh, seperti bisa jalan lagi kayak gitu? Untuk di awal iya dong, saya dulu saya ketika sempat berkelana mencari pengobatan alternatif itu hampir 5 tahun, dan yang terparah dari pengobatan alternatif itu saya selama 7 bulan hidup di tengah hutan. Di tengah hutan? Di tengah hutan. Di mana itu Mbak? Di Bojonegoro. Oh, nggih, Jawa Timur nggih. Jawa Timur. Untuk ke sana saya harus dipikul seperti Jenderal Sudirman. Oh, nggih. Duduk di kursi roda, terus ada apa bambu yang dipalangkan, terus saya dipikul 4 orang. Itu di satu tengah hutan itu ada satu seperti tempat para penebang pohon itu menginap di sana. Di sana ada semacam mes. Ada orang pintar katanya. Oh gitu. Ada orang pintar di sana.
sampai ke Jawa Timur ke Bojonegoro itu nggih. 8 bulan dengan saya lakoni di situ. 8 Nggih. bulan. Karena ingin sembuh. Bukan ya. waktu yang pendek itu loh Mbak, 8 bulan. Ya karena saya waktu itu kan tetap mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Pengen sembuh nggih. Ingin bisa Wis jalan. paling ora iso mlaku sak-sake lah gitu nggih. Maksudnya iki kalau ndak normal seutuhnya ya iso mlaku lah gitu nggih jane nggih. Karena Terus saya waktu itu kan juga nggak paham istilahnya dokter kan terus terangnya dengan orang tua dan Oh, gitu. orang tua saya istilahnya waktu itu kan masih menganggap bahwa ini sakit, ada Nggih. Tuhan menciptakan sakit pasti ada obatnya. Nggih. Tapi kan kami belum tahu bahwa akibat dari putusnya saraf itu memang harus lumpuh seumur hidup. Kalau orang tua saya diberitahu, bapak saya khususnya diberitahu dokter, tapi kan bapak tetap berpedoman karena kami belum paham kan, misalnya kaki saya dicubit itu gerak. Nah, Nggih. itu kan sebenarnya gerak berarti kan refleks. masih ada respon gitu nggih. Itu menurut Saraf-sarafnya nggih. secara dilihat ya, karena tapi itu gerak refleks Oh, atau gitu. spastik akibat dari cederanya putusnya saraf itu. Nggih, Tapi nggih. secara medis belum ada obat, bahkan sudah banyak yang mencoba stem cell. Stem cell itu apa Mbak? Stem cell itu ada semacam ditanam sel di dalam tulang belakang. Oh, itu. nggih. Tapi belum ada yang berhasil yang Begitu, yang sampai- cederanya seperti saya. Oh, Jadi gitu, nggih. itu tadi saya menjadi difabel ya karena pengalaman saya itulah akhirnya cukup lama saya waktu itu di rumah kan hampir mungkin 10 tahunan ada dari 1997 yang membuat saya akhirnya keluar itu salah satunya karena sepeda motor. Awalnya saya ditawari untuk menjadi relawan di SLB YAAT Klaten, relawan untuk membuat dari buku awas. Maksudnya buku awas itu untuk teman-teman kita yang matanya tidak bermasalah. Nanti dibuat buku braille. Saya Buku ditawari braille. untuk relawan di SLB YAAT Klaten. Dan itu mau nggak mau jenengan harus keluar rumah, ya. beraktivitas dengan kendaraan, Ya. itu nggih. Waktu itu sih memang ya secara simpel diantar adik, secara simpel. Oh gitu. Tapi kan sebelum masuk di SLB itu kan dari Pak Kepala Sekolah bilang kamu mau nggak kursi roda gitulah. Seketika ditawari itu kan saya mau gitu. Akhirnya saya mengambil kursi roda ke Solo dan itu juga merupakan cikal bakal saya bekerja saat ini. Dan waktu saya ditawari itu kan saya waktu itu kaget kok ada orang baik memberi saya kursi roda. Itu enggak ada biaya apapun itu Mbak? Ada biaya untuk mengganti pengiriman waktu itu. Gitu, maksudnya dari biaya produksi itu enggak ada? Enggak ada, hanya untuk mengganti. Biaya paket lah, biaya kirim gitu nggih. Itu dari Wheels for Humanity dan itu saya waktu itu karena merasa terharu diperhatikan kok orang nggak kenal saya kok memberi bantuan gitu. Dan waktu itu saya berpikir bahwa suatu saat saya harus ketemu langsung dari berterima kasih. Tapi sebelum itu kan saya mendapat kursi itu saya tetap akhirnya menjadi kendala juga ketika saat menjadi relawan itu pagi diantar adik dengan motor roda 2, gitu. Kaki saya ditali di footstep gitu. Terus lalu naik turun diangkat. Gitu. Berarti nggak bawa kursi roda nggih? Jadi waktu itu tujuannya Pak Kepala Sekolah itu kursi roda yang saya pribadi ditinggal di rumah, kursi yang bantuan itu ditinggal di sekolahan. Di sekolahan gitu supaya adik saya saat ngantar hanya mengangkat saya. Nggak terlalu ribet gitu nggih? Usung-usung gitu nggih? Iya. Dari situ ada temen nawarin bahwa ada kok sepeda motor yang bisa kamu pakai tanpa harus pindah dari kursi roda. Teman saya bilang bahwa ada kok motor yang bisa kamu naiki tanpa harus keluar dari kursi itu kan. Terus saya mencari informasi di mana-mana. Waktu itu masih zaman SMK 2007-an gitu. Terus saya mencari informasi, akhirnya menemukan setelah sekitar 8 bulanan juga itu ada teman yang datang ke rumah dengan membawa motor itu Pak Bambang dari Muntilan. Tapi motor yang dibawa itu motor Scorpio kan besar biang. Koplingan itu lagi. Waktu itu bapak saya pesan jika kamu punya uang yuk beli motor aja nanti kemana-mana yang diantar adikmu gitu. Tetap aku nggak terima. Saya
saya berpikir oke, saya akan janji bahwa saya tidak akan sampai jalan raya gitu. Oh gitu, awalnya seperti itu. Berjanji supaya orang tua nggak khawatir. Terus, akhirnya Pak Bambang itu saya beritahu bahwa saya nggak boleh modif motor karena motornya terlalu besar gitu. Terus oh ya dikenalkan untuk ada motor bebek kok gitu, bisa pakai motor bebek modifnya. Akhirnya saya dikenalkan di Karinakas. Waktu itu Karinakas itu yang membantu korban gempa di Klaten. Loh, Karinakas itu berkedudukan di mana? Di Klaten, di Klaten. Di Ngering Jogonalan. Di situ saya ke sana memang benar ada motor yang sudah dimodif tapi terkendala lagi. Apa itu Mbak kendalanya? Saya kan nggak punya uang karena kami kehabisan uang untuk biaya berobat sekian tahun itu ya Pak. Sementara ragat ya. Stres waktu itu. Betul. Terus akhirnya saya tetap ke Karina dan itu keberuntungan saya, Tuhan menolong saya banyak jalan, tapi salah satu jalannya bahwa di Karina itu ada program subsidi untuk motor modif. Akhirnya subsidi separuh gitu. 50%. 50%. Padahal waktu itu biaya berapa itu? Biaya modif waktu itu masih 4.400.000. Dan saya kan nggak punya uang sama sekali. Lalu? Nah itulah juga gejolak di hati waktu itu. Saya nekat, tapi saya keringat dingin untuk memutuskan. Sebelum kecelakaan kan saya bekerja di restoran sebagai waitress. Dan saya punya 2 sahabat. Dan sebentar, nekatnya dalam hal apa itu Mbak? Nekatnya dalam hal meminta bantuan. Oh gitu, ibaratnya diwanek-wanek nembung gitu nggih? Diwanek nembung, malu sama temen yang dulu sebelum Belanda. Di Belanda, bukan di Indonesia? Bukan. Oh berarti jenengan sebelum jadi ibaratnya mengalami kecelakaan itu bekerjanya di restoran? Restoran Indonesia juga tapi? Di Jogja. Di Jogja tapi? Waitress. Nggih. Nah di sana kan saya punya 2 sahabat yang baik, 2 keluarga, dan waktu saya kecelakaan kami saling surat menyurat waktu itu. Dan waktu itu saya bercerita saya ada kesempatan menjadi relawan tapi tidak punya transport selama ini diantar adik. Terus tapi kata temen ada motor untuk modifikasi, saya bisa nyetir tapi mahal gitu. Terus teman saya bilang, Pok Nen kamu cari informasi, kami mungkin tidak bisa membantu semua, tapi kami akan berusaha. Nah, ternyata dari omongan itu saya dikirimi uang 6 juta. Melebihi dari karena harapan belum motornya. Belum motornya. Itu cuman tadi biaya modifnya 4.400.000. Tapi jenengan belum menyediakan motornya. Belum tahu motornya. Gitu. Terus kalau beli motor kan jelas nggak mampu, orang tua saya jelas nggak mampu, waktu itu nggak mampu. Wis entek-entekan ya Pak ya. Punya utang. Terus teman saya kan kami akhirnya 2 sahabat dari Belanda itu mereka bekerja part time. Paruh waktu mereka bekerja Sabtu Minggu karena kan mereka di Belanda sana. Hanya untuk bedak-bedaknya ben ngewangi jenengan. Biar bisa mengumpulkan uang untuk membantu saya punya motor. Mereka bekerja di restoran Sabtu Minggu karena mereka juga punya keluarga kan, mereka kan kenal di sana terus surat-suratan gitu. Karena yang satu itu blasteran orang Bogor itu. Nah, tadi yang membuat saya pemikiran saya kan saya harus meminta-minta. Saya takut kalau nanti dengan saya meminta kehilangan teman, persahabatan. Betul. Itu yang dikhawatirkan seperti itu sih, Mbak. Itu luar biasa. Saya keringat dingin bermalam-malam itu. Setiap malam mikirkan itu dan akhirnya saya nekat, ternyata teman saya diwanek-wanek gitu. Izin malu sekali dan itu tadi akhirnya teman mengirimi uang itu dan kembali lagi bermasalah lagi. Apa itu, Mbak? Kan nggak bisa untuk beli motor baru, motor second pun hanya sisa uangnya belum mencukupi. Iya. Terus ada lagi temen yang ngompor bilang gini, untuk kita itu nggak usah beli motor yang apik-apik apa nom-nom usia tahun nom gitu yang atau penting nom. Gitu. Motor bodong aja. Gitu. Alah. Itulah akhirnya saya pun sempat menjadi saya waktu itu. Dan jangan tidak mengkhawatirkan tentang legalitas hukumnya itu. Lah karena saya kan ada teman. Gitu. Teman saya bilang. Gitu. Untuk kita itu nggak pernah ada polisi. Akhirnya saya pun nekat membeli motor bodong. Saya pernah menjadi preman. Tapi sekarang udah enggak ya Pak ya? Sekarang enggak. Nah, itu akhirnya saya berani membeli motor itu
dan setelah dimodif saya tetap menjadi relawan di YAT, tapi malah oleh Karina saya itu diajak untuk, mungkin kalau bahasanya sekarang itu motivasi teman-teman korban gempa. Oh gitu, waktu kan gempa di Klaten itu. Saya waktu itu kan hanya istilahnya teman-teman yang baru kecelakaan, dari tadinya bisa jalan terus harus lumpuh seumur hidup gitu kan, apalagi korban gempa waktu itu pasti sangat sulit, sangat sulit move on sih Pak dia. Kehilangan rumah, harta benda, harus lumpuh gitu ya. Terus dari Karina bilang bahwa istilahnya dari pengalaman di sana kan pasti sudah di Karina yayasan itu kan pasti ada psikolog, spesialis apapun untuk menolong teman-teman korban gempa ini. Tapi kan ketika orang lumpuh, misal saya membayangkan diri saya sendiri ketika didatangi psikolog atau apapun memberitahu saya untuk bangkit, untuk begini-begini kan, teman korban gempa itu bilang, kamu kan nggak ngalamin. Nah betul. Kamu kadang seperti itu. Gue saya baru ngomong tok orang lakoni ya gitu. Lempok kowe dadi aku. Betul. Oleh Karina itu memang benar apa yang dikatakan teman itu, ketika saya mengunjungi teman-teman itu sama belum pernah ditolak. Oh gitu. Karena jenengan ibaratnya datang bukan sebagai dalam tanda kutip orang normal, tapi sesama gitu. Sesama. Kami sesama mengalami. Dan itu lebih welcome nih daripada mereka didatangi orang normal nih Pak dia. Iya, orang yang non difabel. Orang non difabel. Itu mereka senang ya, karena saya sudah lebih dulu, tidak pintar, tapi saya lebih dulu untuk mandiri. Karena mungkin juga karena saya juga perempuan, naik motor gitu, jadi dan nyambung apa yang teman-teman alami itu sudah saya alami juga gitu. Dan saya selalu kami terbuka ngomongnya, tidak ada rahasia lagi bagaimana kami sebagai difabel, sebagai penyandang disabilitas itu kan tetap harus mandiri ya, harus mandiri. Harus mandiri dan sehat. Tapi kan yang ngomong mudah, tapi kan yang utama memang harus teman-teman itu bisa menerima diri. Oh gitu, itu bahwa yang super sulit. Menerima diri bahwa keadaan kita berbeda dengan orang normal seperti itu nih Mbak. Bisa berdamai dengan keadaan itu yang sangat sulit, karena betul. Hitungan kami menjadi lumpuh kan mungkin hanya detik yang langsung merubah kami menjadi manusia yang, kalau saya sendiri kan juga ngalamin sudah. Istilahnya titik terendahnya kan saya merasa hidup saya selesai, saya menjadi orang yang tak berguna. Oh gitu. Ketika pertama diajari di Karina itu mungkin sehari itu saya bibir saya itu nggak pernah diam, maksudnya senyum terus. Ya, Pak, seneng lah itu, tidak terbayangkan lah itu ya. Terbayangkan. Dan langsung dari Karina didampingi nyetir dari Kutu Ngering sampai ke rumah saya untuk memberitahu ke orang tua saya bahwa ini lo aman lo, aku bisa lo naik motor gitu. Tapi terus waktu itu kan memang sebelum motor saya jadi kan saya dipinjemi motor oleh Karina dari yayasan itu untuk mengunjungi teman-teman. Tapi waktu itu saya kan mencoba bahwa untuk pergi jauh, tapi ya syarat orang tua harus didampingi. Dan pada akhirnya jenengan malah melalang buana keliling Indonesia. Pripun nih Mbak ceritanya Mbak? Kok iso gitu loh? Pada awalnya dilarang orang tua, tapi khawatir orang tua mengkhawatirkan nek wedine enek apa peninggalan, dan pada akhirnya malah iso keliling ning Indonesia Mbak. Pripun nih Mbak? Itu memang berawal kembali dari pengalaman saya sendiri. Pengalaman bagaimana hidup saya di 20 tahun yang lalu, saya hanya merasa menjadi manusia tak berguna, apa-apa hanya di tempat tidur. Oh gitu. Dan bagaimana saya bisa akhirnya memutuskan, baiklah kalau saya lumpuh, apa yang harus hilang dalam hidupku, tapi aku harus pasti ada jalan keluar. Dan pasti ada jalan keluarnya, dan saya ingin bisa sisa umur saya ini bisa bermanfaat. Itu awal saya berniat itu. Dan kenapa saya bisa keliling, karena dari pengalaman tadi banyak teman-teman itu masih merasa dirinya sakit.
Oh gitu seperti ya? saya waktu itu. Pokoknya ini refleksi dari kehidupan saya. Pokoknya aku yang ini lah ora kanggo semacam itu. Nggih. Saya bilang menjijikkan. Nggak bisa move on gitu hanya, Mbak ya. hanya di tempat tidur gitu. Oh, gitu. Merepotkan orang tua, merepotkan keluarga, orang menjadi lain. beban keluarga. Iya, itu stres yang luar biasa saat itu dan jenengan mencoba untuk mendobrak tradisi tersebut gitu ingin ya mengajak karena dari pengalaman saat saya ketemu teman-teman itu kan setelah saya menjadi relawan saya punya motor kan akhirnya saya bekerja. Saya bekerja di UCP Roda untuk Kemanusiaan yang UCP Roda untuk Kemanusiaan. Apa itu Mbak? UCP itu United Cerebral Palsy Roda untuk Kemanusiaan. Itu kami waktu pertama itu fokus ke layanan alat bantu, kami fokus di kursi roda yang adaptif, kursi roda yang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ibaratnya pengguna gitu. Itu berkantor di mana itu Mbak? Kantornya ada di Yogyakarta. Di Jogja ya. Saat ini di Jalan Kalurang KM 13 dan yang pertama tadi kan dengan adanya alat bantu yang sesuai itu kan juga mendukung saya. Terus aksesibilitas dengan alat transportasi. Oh gitu. Karena kan tanpa motor saya juga tidak bisa kemana-mana. Kita naik kendaraan umum itu nggak susah ya Mbak, nggak bisa. Meskipun zaman sekarang udah ada akses untuk para difabel, tapi itu tetap masih belum mumpuni ya Mbak. Itu kan di kota ya untuk. Di kota betul. Di desa mungkin belum hampir tidak ada. Bis Trans Jogja ada halte yang ada remnya itu kan hanya di kota yang mayoritas, sedangkan saya tinggal di pelosok gitulah. Lalu waktu itu saya bekerja, saya ketemu banyak orang yang lumpuhnya seperti saya, mayoritas tidak percaya. Dalam hal bahwa saya juga difabel gitu loh. Oh gitu, bahwa jenengan juga difabel dan mampu. Gitu ya. Karena kan saya pertama bekerja itu sebagai pekerja sosial. Saya asesmen semua teman yang memerlukan kursi roda. Dan ketika wawancara seperti jenengan gini, saya bilang, saya seperti kamu loh. Masih kan mayoritas teman-teman yang jarang keluar rumah kan, raut wajahnya kan besengut, merengut gitu. Meratapi nasib. Nggak bisa senyum gitu betul. Terus ketika saya bilang, saya seperti kamu loh, masih diem aja. Saya juga lumpuh seperti kamu, masih diem aja. Tapi ketika saya bilang, saya naik motor loh gitu, mereka itu momen luar biasa yang saya tangkap, terperanjat gitu ya, raut wajahnya langsung berubah seakan-akan iya toh di motornya ya gitu ya, dari iya tadi kan mereka penasaran, mereka minta nomor HP saya, minta nomor HP saya, terus akhirnya dari situlah saya berniat ingin membagi semangat saya, membagi pengalaman saya bagaimana bisa mandiri, bisa hidup sehat, untuk bisa berkontribusi di masyarakat. Jadi waktu itu ya saya hanya bermimpi. Waktu itu awal kenapa saya pertama kalau hanya Jogja, Klaten, Solo itu kan sudah biasa harian ya. Saya bisa main, bisa mengunjungi teman-teman yang dekat. Karena saya waktu itu sudah bekerja, otomatis bisa punya gaji, bisa beli bensin. Nah, waktu saya bekerja di UCP itu, saya kan ada tugas mengantar tamu yang membuat success story, membuat video untuk teman-teman yang punya kursi roda dan berubah, yang dilayani kursi roda dan berubah hidupnya, bisa sekolah, bisa bekerja lah. Yang membuat video itu kan orang dari Kanada. Oh gitu. Tapi tinggal di Bali waktu itu. Nah, sama pertanyaannya, mimpimu apa gitu. Saat selesai tugas itu mimpimu apa gitu. Ya saya banyak mimpi, tapi salah satunya saya ingin membagi semangat dan pengalaman saya ini untuk teman-teman supaya tidak hanya di rumah, karena kan mayoritas di rumah. Nah, terus dari situ teman saya ini bilang, Peter Wall namanya, dari Kanada, bilang gini, oke, kamu izin ke tempat kerja untuk cuti, gitu, terus izin ke orang tua. Untuk mimpimu apa? Tadi toh mimpimu apa? Saya ingin ke seluruh Indonesia gitu. Tapi berkeliling Indonesia gitu. Waktu itu mikirnya, tapi kan saya nggak takut karena nggak punya uang gitu. Terus itu tadi. Tapi jenengan mimpi itu berarti tidak jenengan lengkapi, saya ingin keliling Indonesia menggunakan motor roda 3 gitu. Saya ingin
ingin membagi semangat dan pengalaman ini ke teman-teman yang lumpuh seperti saya dan masih di rumah ke seluruh Indonesia. Gitu. Dan pada akhirnya Pak siapa? Peter Wall lah itu tadi. Oke, tapi kan saya malu ya mengungkapkan mimpi karena kan kenyataannya saya nggak mampu secara material. Secara finansial nggak mampu. Secara finansial saya nggak mampu. Terus lalu? Oke, kamu izin tempat kerja cuti, izin orang tua kalau boleh, aku bantu buatkan video singkat. Kita penggalangan dana lewat Indiegogo waktu itu namanya, saya ingat. Jadi penggalangan dananya di internet dibuatkan film pendek gitu. Film dokumenter pendek gitu. Pendek sekali tentang kegiatan saya dan mimpi saya gitu. Waktu itu kenapa ide Jakarta Bali gitu karena Jakarta sebagai ibu kota. Itu yang pertama perjalanan panjang jenengan. Kalau tidak salah bulan September tahun 2013 nih Mbak dia. Ya. Saya pernah membaca artikel itu, jenengan melakukan perjalanan pertama yang jauh dari Jakarta ke Bali ya. Terus? Itu dari Jakarta ke Bali 2013. Lalu? 2014 dari Sabang dari Sabang sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Naik motor roda 3 itu Mbak? Motor roda 3. Luar biasa. Terus yang ketiga yang jauh itu dari. Ada yang lebih jauh lagi? Yang sebenarnya yang paling jauh dalam satu kali perjalanan yang Sabang Jakarta. Kalau Manado Makassar agak pendek. Padahal kalau dihitung-hitung kalau membaca di Google itu dari Manado Makassar jaraknya 1870 km. Itu kurang lebih jaraknya itu 4 kali lipat jarak Klaten Jakarta loh Mbak. Pripun itu? Dan itu masih lebih jauhan dari Sabang ke Jakarta gitu? Jakarta ya, waktunya durasinya juga lebih lama. Waktunya. Nah itu selama perjalanan tersebut apa yang jenengan lakukan? Misalkan mampir kemana, bertemu dengan siapa, terus apa yang jenengan lakukan kalau jenengan punya mimpi tadi memotivasi orang-orang seperti yang jenengan aturkan tadi itu pripun itu Mbak? Jadi sebelum perjalanan itu saya sudah menyusun roadmap perjalanan sudah disusun gitu kan? Mau nginep di mana, besok ketemu siapa. Jadi schedule-nya sudah tertata rapi ya Pak? Sudah rapi. Pokoknya sebelum perjalanan itu semua penginapan sudah oke semua. Terus nanti rapat dengan siapa sudah menyurat-nyurati karena kembali karena saya bekerja, saya sangat terbantu dengan adanya kursi roda yang sesuai kebutuhan tadi, kursi yang adaptif tadi. Jadi apa yang saya bicarakan tiap hari ya otomatis tentang pekerjaan saya, tentang alat bantu yang bagaimana yang sesuai kebutuhan itu sangat mendukung kemandirian kami. Terus kami tetap ada titik-titik di mana saya harus ketemu teman yang masih di rumah, terus ketemu dengan TKSK, teman-teman TKSK itu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Waktu itu mimpi bayangan saya waktu itu kan ini teman-teman TKSK ini kan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan ini kan berarti tahu wilayah masing-masing kecamatan. Wilayahnya sendiri. Bayangan saya kan ketika saya bercerita ke teman TKSK, nanti teman TKSK ketemu teman yang masih hanya di rumah ini bisa dibagi pengalaman saya ini. Bayangan saya waktu itu. Lalu jadi, setiap hari memang setiap di kota mana itu saya ada titik ada pasti ke dinas sosial dengan mengumpulkan teman-teman PKSK. Nanti kadang ketemu teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas juga. Itu yang dan untuk ketemu tergantung jaraknya nanti sisa waktu karena kan demi harus menjaga kesehatan juga. Jadi sebelum maghrib itu harus sudah masuk penginapan. Gitu. Berarti enggak kalau malam istirahat gitu Pak? Kalau malam enggak melakukan perjalanan gitu. Tidak bahaya, harus menjaga kesehatan. Karena juga harus disiplin. Untuk perjalanan selanjutnya sudah lebih banyak tim yang terlibat sampai yang perjalanan Sabang Jakarta itu kan ketemu banyak pejabat ya dari gubernur. Bahkan di slide foto tadi jenengan bertemu dengan Pak Presiden gitu. Pripun itu Mbak ceritanya Mbak? Wah hebat itu Mbak, saya pengen loh Mbak. Itu tim yang menjadwalkan itu tim. Harus pakai jadwal dulu gitu? Itu sudah kalau saya nggak mampu karena kan super sulit ya. Maksudnya untuk mencocokkan waktunya kepala negara itu kan wah luar biasa sulit, ya. Nah, jadi waktu itu ceritanya oleh tim itu penutupan perjalanan yang dari Sabang ke Jakarta itu kan di Tugu Proklamasi. Waktu itu ada yang menghadiri kan duta besar
duta besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Oh gitu. Jadi ada Pak Presiden Jokowi juga. Tapi ya karena kesibukan. Kalau Pak duta besar hadir untuk menutup perjalanan, tapi Pak finishnya itu seperti perayaan betul. Jakarta itu. Tapi Pak Jokowi tiba-tiba ada tugas lain, tapi beliau berpesan besok temui saya di kantor. Oh gitu, berarti pada saat di finish tadi enggak ketemu Pak Presiden. Tapi diminta untuk ketemu hari berikutnya di kantor gitu. Kantor itu di Istana Negara atau? Waktu itu masih beliau presiden terpilih, belum. Oh belum duduk istilahnya belum seminggu sebelum dilantik. Berarti kantor pribadi lah. Masih di kantor gubernur. Oh, belum di istananya karena gitu. belum dilantik. Nah, disitulah ya seperti biasa kami selalu menyampaikan banyaknya kebutuhan alat bantu untuk teman-teman penyandang disabilitas. Bagaimana aksesibilitas itu sangat dibutuhkan selain karena apa gunanya ketika kami punya alat bantu tapi nggak ada akses. Sama saja kan kami masih terperangkap di rumah. Dan akses itu yang seharusnya menyediakan pemerintah ya. Jadi pemerintah ataupun cara-caranya awake dhewe berkendaraan yang jalannya ora diaspal ya padha wae to Mbak nggih. Nah gitu nggih. Atau ketika kalau saya pengguna kursi, ketika saya punya kursi tapi rumah saya masih undang-undangan ya padha wae. Percuma nggih. Dan juga akses terus kembali lagi kalau terkait dengan kebutuhan ya memang sangat banyak, tapi karena banyak kekurangan juga masalah data itu juga itu yang kami bicarakan dengan Pak Presiden waktu itu bahwa ya ketika pemerintah diminta untuk menyediakan itu ya buktikan dulu dengan data yang ada, padahal ini semua kan PR bersama. Gitu, berarti pemerintah ya wis tak bantu, tak fasilitasi, tapi saya minta data yang real gitu nggih. Dicek dengan data, bagaimana dengan data sesungguhnya. Kan masalah ya karena kami dari yayasan yang mengangkat isu tentang alat bantu khususnya kursi roda, jadi kami membicarakan tentang kursi roda waktu itu. Gitu. Jadi sebenarnya berapa sih kebutuhan kursi roda di Indonesia? Itu kan belum ada data seperti itu, tapi dari bahkan data pastinya sampai sekarang pun nggak ada ya. Tapi kami punya data yang sudah kami layani. Gitu, ada rekam jejaknya yayasan jenengan itu sudah melayani siapa saja. Ribu orang itu sudah ada by name by address. Ribuan nggih Pak nggih. Ribuan, 15-an ribu. Luar biasa. Kursi roda yang sudah dilayani dan tapi kan kursi roda atau alat bantu itu kan bagian yang melekat di tubuh kami. Lalu jadi istilahnya ya tidak hanya selesai diberi kursi roda satu kali, padahal nanti mungkin ada masa umurnya kan. Gitu, ada kursi roda rusak gitu, harus servis kayak gitu nggih. Atau sudah seperti saya badannya semakin lebar, ganti ukuran. Berarti harus ganti ukuran, harus ganti bentuk, terus dudukan semacam itu nggih Mbak ya. Iya, itu yang kami sampaikan waktu itu setiap saya ketemu dengan pemerintah kami sampaikan karena memang banyak dari pejabat-pejabat itu belum paham karena kan mayoritas masyarakat umum ya. Mereka jarang bertemu dengan penyandang disabilitas secara langsung. Jadi mereka belum paham bahwa alat bantu itu harus sesuai kebutuhan. Yang disabilitas fisik kan mudah melihat secara fisik, itu nggak bisa jalan perlu kursi. Bagaimana dengan teman-teman yang netra? Bagaimana dengan teman-teman yang tuli? Gitu. Banyak bantuan. Selama ini kan banyak bantuan alat bantu, anggaran yang keluar untuk alat bantu, tapi kan ya seperti asal-asalan gitu, tidak melakukan asesmen atau pendataan sebelum alat bantu itu diberikan. Misalnya seperti alat bantu dengar ya tiba-tiba ada alat bantu dengar dan banyak teman yang tidak bisa memakai karena kurangnya asesmen pendataan sebelum. Ibaratnya si A butuh apa gitu, si B butuh apa kayak gitu. Cederanya kan macam-macam seperti tingkat cedera untuk teman tuli itu seperti apa karena kan harus diukur dulu sebelum pemakaian seperti itu ya harus ada tes gitu karena dan mahal. Alat bantu itu sangat mahal kalau itu yang sesuai kebutuhan. Mayoritas untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk tuli mungkin
yang ngapunten nggak mampu beli Mbak ya? Nggak mampu karena itu bisa puluhan juta untuk teman tuli yang bisa dipakai ya. Tapi kembali lagi dari asesmen itu kan harus dicek juga, tidak semua teman tuli butuh alat bantu dengar. Karena ya kembali lagi harus dicek sesuai cederanya di sana. Tingkatnya ya. Seperti saya mungkin kursi roda saya akan berbeda dengan teman yang polio betul. Jadi kebutuhan bantalan itu juga harus berbeda. Harus untuk diukur secara individual nih Mbak. Iya, itu dan itu kembali lagi mahalnya alat bantu itu. Dan itu memang menjadi PR bersama bagaimana istilahnya di negara kita kan undang-undangnya sudah sangat bagus secara undang-undangnya, tapi implementasinya masih belum. Terus dari sekian panjang lebar yang jenengan ceritakan tadi, pengalaman apa yang bisa jenengan bagikan ke teman-teman, ke sahabat Empatia, mungkin bisa menjadi istilahnya inspirasi, motivasi untuk tetap melanjutkan hidup dalam hal tanda kutip positif gitu Mbak. Ibaratnya orang merenungi awake dhewe kok wis kaya ngene gitu. Oh iya, aku kudu iso berbuat sesuatu yang lebih baik gitu. Versi jenengan gimana Mbak? Kalau sampai saat ini kan saya masih menjadi kegiatan rutin untuk mengunjungi teman-teman yang masih di rumah itu, khususnya yang lebih banyak yang ingin bertemu saya kan yang lumpuhnya seperti saya. Saat ini gitu? Sampai saat ini. Hanya kalau yang dekat-dekat kan itu dari saya melakukan istilahnya biaya sendiri, tapi untuk yang jauh dulu perjalanan jauh itu ada sponsornya lah. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, meskipun itu sulit, mungkin teman-teman juga bilang ke saya bahwa enak aja kamu ngomong karena kamu sudah bekerja. Harus mapan kayak gitu ya. Tapi memang yang utama untuk teman-teman itu bagaimana bisa menerima diri. Bisa menerima keadaan. Berdamai dengan keadaan. Dan itu super sulit. Apalagi yang lumpuhnya kecelakaan atau lumpuhnya setelah dewasa itu sangat sulit. Move on-nya seperti sulit. Itu. Ngomongnya mudah. Menerima diri, berdamai dengan diri. Tapi kenyataannya sangat susah. Apalagi saya melihat sih orang yang sudah berkeluarga itu lebih beresiko dengan menjadi difabel baru gitu. Dan yang selalu ingin sampaikan bagaimana kita itu bisa mandiri. Maksudnya mandiri itu bisa merawat diri sendiri dulu. Itu yang juga pengalaman saya pribadi, bagaimana seperti saya harus bisa pindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya, bisa merawat diri, membersihkan diri. Dalam hal kesehatan apa saja itu Mbak? Dalam hal kesehatan ya kalau seperti saya kan rentan dengan luka tekan karena nggak terasa tadi, mati rasa kan. Saya ini mau duduk di atas paku atau kaki saya itu mau dipotong, saya nggak pernah terasa, nggak pernah merasa. Sudah mati rasa. Jadi akibat sarafnya putus tadi. Jadi perasaannya itu udah nggak ada. Jadi ketika menjadi lumpuh seperti saya itu rentan dengan luka tekan, dan itu memang dari pengamatan, karena tampak kemarin dari teman-teman korban gempa, karena sangat banyak yang menjadi paraplegi dan mereka meninggal karena luka tekan, karena gagal ginjal. Luka tekan itu atau bahasa kedokterannya dikubitus, luka tekan karena itu tadi saya ada apa di bawah saya nggak akan terasa. Dan itu tadi terkait dengan layanan kursi roda, layanan bantalan kursi roda memang kalau dari tempat kerja saya ada dibuat berbeda, harusnya memang berbeda supaya bagaimana luka tekan itu terjadi ketika tulang yang ada di area duduk ini menyentuh benda keras. Seperti mungkin pada umumnya ketika tulang menyentuh benda keras kan kapalan. Kapalan kalau yang terasa, tapi karena kami nggak ada rasa itu tadi. Kapalan pertama lecet kan lama-lama. Tapi kita nggak tahu apa ibaratnya pertama lecet nggak tahu dibiarkan terus lama-lama melebar dan untuk menjaga kebersihan dari BAB, BAK itu kan juga sangat penting di situ supaya ketika luka itu tidak cepat ya, otomatis kalau tidak dirawat ataupun tidak paham bahwa ketika terjadi luka tekan itu jangan sampai tertindih, itu kan juga sulit. Ketika tertindih kan nggak ada sirkulasi udara di sana.
bagaimana dengan bantalan kursi rodanya, alas duduknya ketika harus duduk, karena memang juga nggak betah kalau harus berbaring terus, dan itu hal-hal itu sepertinya sederhana tapi itu sangat penting bagi sedemikian detailnya Mbak. Apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Dan tadi dari kemandirian di dalam rumah, ADL, kalau bahasa istilahnya ADL, activity daily living, aktivitas sehari-hari, itu harus mandiri itu, karena setelah mandiri di dalam rumah otomatis dia akan punya kepercayaan diri, karena memang berawal dukungan keluarga itu juga utama, juga penting, sangat penting. Bagaimana seperti saya dulu, bagaimana mungkin saya nyapu di halaman itu mungkin saya perlu 15 menit, kalau teman yang pakai kaki mungkin hanya perlu 5 menit. Waktu itu di keluarga saya, karena orang tua saya ke sawah, jadi saya hanya di rumah sendiri, adik-adik saya sekolah, ya tidak ada masalah karena saya hanya sendiri di rumah. Tapi itu ternyata di balik itu ternyata itu tuh menimbulkan kepercayaan diri saya. Oh, saya bisa nyapu. Oh iya loh, aku bisa nyapu, bisa ngopo-ngopo tanpa diwangi gitu. Tapi dengan didukung fasilitas. Maksudnya ya fasilitas seperti di rumah saya sudah sejak saya pakai kursi roda nggak ada unda-undaan. Sudah akses ini Mbak. Saya dibuatkan kamar mandi khusus, dibuatkan wastafel khususnya itu sebetulnya sederhana. Seperti kalau kamar mandi WC ya, WC itu harus pakai WC duduk. Ada handrail itu besi pegangan, bagaimana saya bisa transfer dari WC ke kursi roda atau sebaliknya. Dan sekarang jenengan katanya juga berbagi itu Mbak, kloset duduk kayak gitu Mbak. Iya itu pripun Mbak? Nah itu juga perjalanan panjang, dari perjalanan saya, dari perjalanan naik motor tadi. Banyak julukan yang menempel, dari mulai Lady Salah Bikers, satunya julukannya Lady Bikers. Lady karena waktu itu masih muda ya. Lady Bikers. Terus saya saya sering sekali diminta untuk berbagi pengalaman di jalan dengan kendaraan motor roda 3 itu ke teman-teman bikers, ke teman-teman komunitas sepeda motor roda 2 itu. Roda 2 Mbak? Bukan roda 3? Bukan. Malah komunitas motor roda 2. Jadi saya sering diajak, diminta sharing di sana bagaimana berbagi pengalaman gitu berbagi pengalaman, dan sama apa tujuannya sih harus naik motor gitu. Dan dari komunitas itu akhirnya kan tadi dari Lady Bikers saya ketika perjalanan yang touring jauh-jauh itu saya selalu banyak teman. Yang terparah itu perjalanan yang kedua dari Sabang itu, ngeri itu. Setiap tempat saya dijemputi bikers, dari datang turun karena saya kan perjalanan one way. Itu jadi motor saya kirim, misalnya ke Aceh itu motor saya kirim. Berarti start dari Aceh ke Jakarta gitu nih. Dari bandara sudah dijemput teman-teman motor. Nanti misalnya dari Aceh, waktu itu kan mendarat di Aceh terus mau ke Sabang. Dari Aceh sudah diantar ke pelabuhan oleh teman-teman motor, nanti di Sabang dijemput lagi. Itu sampai Jakarta estafet teman-teman motor Bang. Seperti berbeda dengan tujuan ya. Kalau kami kan merasakan biarlah Sri Lestari ini Sri Lestari yang biasa, manusia biasa, biarkan naik motor. Ya macet biarlah macet gitu, tapi kan teman-teman bikers itu nggak mau. Teman-teman bikers itu responnya luar biasa gitu lagi. Parah itu. Ya seperti teman bikers yang lain mengistimewakan artis saya. Wah lo artisnya gitu ya. Mencarikan jalan, padahal itu kan nggak baik ya. Padahal koyo ambulan Mbak, prioritas gitu. Itu sampai seru itu ya. Wah itu seperti bertentangan. Maksud kami ya biarlah Sri Lestari biasa naik motor, macet, biarlah. Tapi lampu abang ya mandek kayak gitu selalu mencarikan jalan seperti kawal forager kayak gitu. Ngeri itu yang Sumatera lah. Itu akhirnya saya banyak temen motor itu yang istilahnya tertarik dengan kegiatan saya, karena saya kan melakukan perjalanan itu bukan touring menikmati alam touring saja. Biasa ya, ada misi yang harus saya pasti dijalankan. Misalnya saya kemanapun pasti yang utama ketemu teman difabel yang masih di rumah. Untuk memberi motivasi, untuk berbagi pengalaman tadi, mengajak teman-teman bahwa
kamu itu tidak sakit loh. Gitu nggih. Istilahnya memahamkan bahwa tidak sakit itu kan juga susah, tetap bagaimana dengan hilangnya fungsi kaki kan kita kaki kita sekarang menjadi kursi roda, kita tetap bisa melakukan apapun seperti hal yang lain, tapi otomatis dengan dukungan banyak pihak lah. Akhirnya teman-teman itu seperti sekarang saya mudah mau ke kota mana, hubungin siapa, itu pasti dijemput. Tidak perlu Google Map saya. Selalu teman-teman sudah punya link di mana tempat ya Mbak ya. Dan akhirnya kami karena kami seringnya berkegiatan bareng, banyak teman bertanya, kamu ngapain sih ke sana? Ini juga teman kondisi begini-begini. Apa yang bisa aku bantu gitu. Nah, akhirnya teman ini belum punya kloset duduk, perlu piro gitu. Akhirnya mereka menitipkan uang secara pribadi, tapi mayoritas teman-teman nggak mau disebut namanya. Terus anonim gitu ya? Tidak mau, pokoknya jangan sebut nama gitu. Lah finally akhirnya kami, karena kan ini teman-teman ini relawan ya, kami menerima titipan itu untuk memberi material, membeli material, misalnya pasir, kloset duduknya, bata atau apapun untuk membuat kamar mandi yang akses itu. Tapi yang mengerjakan yang lebih keren lagi itu teman-teman relawannya, teman-teman anak-anak motor ini. Yang garap itu tadi? Yang mengerjakan pembuatan pemasangan WC duduk ini teman-teman motor itu. Dan istilahnya mereka meluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya, pekerjaan untuk bersama saya mengunjungi ataupun membangun. Ketika ada titipan dana itu ya kami membangunkan kloset duduk itu yang istilahnya itu yang tidak pernah terbayangkan. Dan itu yang kegiatan saya sampai saat ini. Tapi untuk berkunjung kami masih tetap karena masih banyak ingin teman-teman difabel kan malu, apalagi yang lumpuhnya seperti saya kan ketika bertemu kan beda antara sama telepon dan yang bertatap muka secara langsung itu beda ya? Sangat beda. Yang lebih lagi ketika secara tidak disadari kan banyak teman juga bilang, ngapain sih kamu, apa kamu nggak rugi pergi ke sana? Kenapa kamu nggak kamu kumpulkan aja? Kumpulkan teman-teman kan sulit juga. Angel itu Mbak. Dan biayanya juga mahal juga ya. Terus tapi kan ketika dilihat kan saya hanya mengunjungi satu orang misalnya. Tapi kan di balik itu ketika ngomong bahwa saya persis dia, persis seperti putra ibu, bapak atau ibu. Seperti contoh ya yang terjadi saat saya di Kediri waktu itu. Waktu saya tugas layanan kursi roda Kediri kan saya naik mobilnya kantor, ikut rombongan kantor naik mobil. Saya mengunjungi teman yang paraplegi lumpuh seperti saya. Waktu saya datang, ibu bercerita macam-macam. Anakku gini nggak bisa apa-apa, bermacam-macam keluhan yang saya alami waktu itu. Ya saya diam aja karena saya sudah niat suatu saat pasti saya kesini gitu. Lalu mimpi saya terkabul. Saya bener ke Kediri naik motor, naik motor sendiri. Dan ketika saya datang itu sudah dikumpulkan anggota keluarga karena ada menyambut jenengan itu untuk ketemu saya. Karena kan banyak yang nggak percaya. Sampai waktu itu keluarganya kan ada orang penting Pak Lurah, tapi kaya sekali di sana, menjadi orang kuat terpandang di sana. Ketemu saya ya dengan ya mungkin karena nggak percaya tadi ya, saya melihat kan takut juga. Dengan tidak percaya, saya itu hanya ingin memastikan motor Sandan itu kuat atau enggak gitu. Karena kan trauma ya, keluarga kan trauma. Anak ini kuliah pelayaran, sekolah pelayaran menjadi lumpuh karena motor. Kecelakaan. Bapaknya anak ini meninggal dunia karena kecelakaan motor. Jadi saya bisa paham kenapa Pak Lurah tadi galak. Galaknya itu ya nggak percaya dengan saya, ya saya maklum. Tapi kan dalam hati, oh ya oke lah. Saya sudah sampai naik motor Jakarta Bali, Bapak belum percaya. Tapi kan saya nggak sakit hati, karena saya sudah diberitahu latar belakang keluarga ini gitu. Terus ketika saya melihat motor saya, malah justru teman saya yang paraplegi tadi, saat mencoba motor pertama itu didampingi Pak Lurah ini. Oh gitu, yang dari semula tidak percaya dengan saya, marah, maksudnya yang nggak percaya gitu, sadis dengan saya. Dan malah justru Pak Lurah inilah yang membelikan motor itu. Sampai sebegitunya. Dan sekarang teman saya sudah punya usaha sendiri dan waktu itu saya
1 minggu mungkin dari teman saya ini kan bilang, saya keluar rumah itu ketika mbak saya yang pulang dari Surabaya membawa mobil, saya baru keluar rumah. Karena nggak ada plengsengan, nggak ada ram di rumahnya itu. Tapi seminggu setelah saya dari sana, beliau sudah ngabari bahwa Mbak ini saya sudah dibuatkan plengsengan. Kalau ini pelorotan gitu ya. Jadi kursi roda saya bisa turun ke latar, ke halaman sendiri. Jadi hal tadi yang tujuan utama kan ketemu teman yang para plengsengan tadi. Kami berbagi cerita bagaimana mengatasi BAK, BAB, bagaimana transfer, bagaimana supaya tidak terjadi luka tekan. Tapi kan orang tua ini juga dampaknya luar biasa. Akhirnya mendukung bagaimana anak ini bisa punya motor, bagaimana kursi rodanya juga bisa keluar rumah, bagaimana mendukung dari trauma yang luar biasa, memberi kepercayaan pada anak ini untuk bisa naik motor gitu, dan bisa mengikuti kegiatan organisasi gitu. Dan jenengan kan ibaratnya sudah keliling Indonesia ya di berbagai tempat. Pernah keluar negeri betul Mbak? Kalau keluar negeri ada beberapa. Pertama kali saya keluar negeri pernah ke Amerika. Itu 1 bulan malah di sana. Di sana 1 bulan. Ada program waktu itu seperti pertukaran budaya. Jadi kami dari Amerika memberi training ke Bapak Ibu guru perwakilan guru SLB se-DIY. Tapi itu dana dari USAID, kedutaan Amerika yang penyelenggaranya lewat tempat saya kerja. Jadi saya menjadi utusan dari tempat kerja untuk untuk ikut terlibat olahraga adaptif, olahraga yang diadaptifkan, bagaimana pengguna kursi roda itu bisa main tenis meja, bisa basket kursi roda gitu. Itu jangan tadi bilang pertama, berarti sudah beberapa kali? Beberapa kali. Saya ke Amerika 2 kali. 2 kali? Ke Thailand 3 kali. Kalau yang ke Thailand itu pertama itu ya diundangnya itu hanya untuk potong pita. Oh, dalam rangka? Dalam rangka itu dari salah satu pendukung perjalanan saya itu kan punya bisnis di Thailand. Terus dia punya resort, hotel yang megah gitu untuk pembukaan resort itu. Saya diundang ke sana untuk memberi kejutan ke tamu-tamu para bisnismen itu. Jadi saya diundang di sana, kejutan memotong pita itu yang kayak pejabat itu Mbak. Pak Gubernur ngeresmekne nopo gitu ya. Diundang ke Amerikanya untuk ke Thailand untuk potong pita, dan yang lainnya ke Thailand yang kedua itu saya mengikuti pelatihan bagaimana indigenous, orang-orang pedalaman untuk bisa aktif dalam berkegiatan di masyarakat itu. Dan yang satu hal yang hadiah yang luar biasa yang saya pun waktu itu tidak berani bermimpi karena melihat kondisi juga. Itu saya ke ibadah haji bersama 1 adik dan kedua orang tua, itu hadiah dari kedutaan Arab Saudi. Berarti hadiah itu yang dimaksudkan penjenengan nggak daftar sendiri nunggu berapa tahun gitu, ujuk-ujuk dapat hadiah langsung berangkat gitu Mbak? Ujuk-ujuknya saya dihubungi dari kedutaan besar Arab Saudi bahwa ditanya antara tanggal ini ada kegiatan di Jakarta nggak Mbak gitu, tapi yang hubungi pakai bahasa Indonesia. Terus saya bilang nggak ada, tapi saya kalau ada hal yang penting dan diundang saya bisa menyempatkan untuk ke Jakarta gitu. Akhirnya cek jadwal, ternyata waktu itu berbarengan dengan Pak Jokowi mantu. Ternyata Pak Duta Besar waktu itu yang mantu Mas Gibran itu yang atau? pertama, anak pertama itu Gibran. Tahun 2017 ya. Itu saya dikontak dari kedutaan besar Arab Saudi bahwa Pak Duta Besar ini ketemu saya di tempat kerja gitu. Tapi karena tempat kerja saya di Jogja, ternyata Pak Duta Besar mendaratnya di Solo. Waktu itu kami sudah persiapan karena kan kami sudah terbiasa dengan tamu, kami harus istilahnya menyampaikan program kerja, menyampaikan apa yang kami lakukan. Tapi tiba-tiba utusan dari kedutaan bilang bahwa ini Pak Duta mau ketemu Mbak di rumah karena kami mendarat di Solo. Saya pulang, saya tanya rumah jenengan? Ke rumah saya.
lah ini apa perlu penjemputan atau gimana gitu. Enggak, kami hanya satu mobil berenam gitu kan. Nah saat di rumah itu kan yang saya berkomunikasinya dengan yang bisa bahasa Indonesia. Nah saat di rumah itu kan apa yang bahasa Indonesia menerang dari percakapan disampaikan ke Pak Duta bahasa Arab ya. Tapi waktu itu Pak Duta bertanya, saya sampaikan bahasa saya bisa bahasa Inggris gitu. Gitu. Akhirnya Pak Duta saya langsung bicara dengan Pak Duta dan Pak Duta menerangkan ke stafnya dengan bahasa Arabnya gitu. Dan waktu itu ya seperti dites ya mungkin saya sudah kan ditanya mayoritas yang bertanya mimpimu apa gitu. Saya karena kan salah satu mimpi saya waktu itu memang apa ya ada keirian di hati saya sebetulnya bahwa ingin ketemu orang Arab gitu ya. Itu memang salah satu mimpi karena kursi roda saya ini kan belum ada yang dari negara Arab ya. Mohon maaf istilahnya agak berbau agama tapi mohon maaf hanya waktu itu saya iri secara hati pribadi kok kursi roda saya bukan dari non muslim malam lah ini yang muslim mana sih gitu. Berarti Tuhan menjawab mimpi jenengan itu nggih. Saya mohon maaf ya jika ini tidak bagus, tapi memang itu salah satu mimpi saya iri kok muslim malah nggak memperhatikan padahal yang pakai kursi roda mayoritas muslim. Cap di kursi roda saya itu bukan dari muslim malah negara Arab kan kaya gitu. Saya lah kok itu tadi dengan seiring jalan waktu saya dikotak dari kedutaan lah otomatis kan saya karena seperti kok dijawab ini ngomong saya kan banyak banget mimpi saya karena salah satu pekerjaan kami di Jogja itu kan mengadvokasi bagaimana alat bantu kesehatan, alat bantu untuk penyandang disabilitas itu masuk dalam asuransi kesehatan. Seperti apa yang terjadi di Yogyakarta, di Provinsi Yogyakarta, ada budget bagaimana alat bantu yang tidak tercover oleh BPJS itu di-cover oleh APB anggarannya Provinsi DIY. Pemerintah daerah gitu. Pemerintah DIY itu namanya jam khusus disabilitas, jaminan kesehatan khusus untuk penyandang disabilitas. Saya kan cerita panjang lebar ke Pak Duta Besar bagaimana saya juga kan ingin memanfaatkan ini kan orang penting orang Jakarta nanti pasti disampaikan bagaimana alat bantu ini bisa tercantum dalam alat asuransi kesehatan. Dengan enaknya Pak Duta menyampaikan bahwa sulit untuk masalah kebijakan gitu. Ya memang bukan ranah beliau tapi ya itu tadi saya kan memanfaatkan aji mumpung. Saya juga menyampaikan sedihnya saya kok negara Arab yang kaya kok tidak ada yang terpikir untuk dan pada akhirnya jenengan? Pada akhirnya itu tadi ditanya mimpi pribadi gitu kan. Saya kan ya Tuhan nggak tak ini Tuhan ya semua yang menggerakkan Tuhan insya Allah. Itu undangan Gusti Allah dan pada akhirnya jenengan berangkat. Saya ngomong maksudnya apa mimpimu gitu. Tapi kan saya malu banget ngomong saya ingin naik haji gitu. Langsung dibentak. Uangmu berapa? Naik haji itu mahal, sulit gitu. Uang saya kan memang sedikit sangat dong. Saya tukang cukup gitu ya. Tukang bulan mimpi mau naik haji gitu. Dan memang malu ya. Saya waktu itu memang ada tabungan yang dari bank langsung dipotong, dari gaji langsung dipotong gitu. Saya sebutkan, tidak cukup. Uangmu tidak cukup gitu. Terus ya saya ya malu tapi kan ya menunjukkan saya berusaha toh. Ya karena tapi tadi ditanya mimpi pribadi selanjutnya gitu Terus apa tadi? Tapi kan saya sudah berusaha gitu. Meskipun malu banget. Terus diam, semuanya diam. Terus yang bisa bahasa Indonesia ngomong bahwa menyampaikan bahwa tahun depan kamu naik haji gratis dengan orang tua. Kami nangis, semua nangis. Jenengan berangkat sama orang tua. Ibu orang tua. Bapak ibu. Berarti 3 orang jenengan. Akhirnya 4. Jadi ceritanya belum selesai. Istilahnya kan Pak Duta ke rumah saya November tanggal 7 November. Terus naik hajinya kan tahun depan ya. 2018 Agustus. Karena tadi saya kan selalu ketika pergi kan selalu memikirkan bagaimana aksesnya, bagaimana kamar mandinya. Karena saya belum pernah naik haji, belum pernah umroh, kan saya hanya melihat di TV. Bagaimana naik bis yang besar-besar, bagaimana ke masjid. Saya kan bertanya ke
salah satu staf duta besar yang tentang fasilitas yang ada di bertanya, Arab Saudi ini. Saya itu kemana-mana harus pakai pampers gitu kan, karena kelemahan saya tadi. Bagaimana saya bisa ganti kalau di masjid? Apa masjidnya dekat? Apa ada akses gitu-gitu? Pokoknya bagaimana saya naik bus? Apa orang tua saya mampu menaikkan bus saya? Terus beliau bilang, Mbak, ini Pak Duta menyampaikan Mbak harus merasakan tanah suci dulu, umroh. Gitu. Nah, umroh dulu. Itu di bulan Maret atau Februari lah. Ketika umroh, waktu itu kan umur saya belum ada 45. Mbak, ini karena usia Mbak, jadi Mbak belum boleh berangkat sendiri. Gitu. Harus mengajak teman. Kan harusnya adik saya laki-laki. Biasanya istilahnya kan harus laki-laki, salah satu syaratnya gitu. Keluarga dekat, keluarga kandung. Itu. Adik lah gitu, adik atau kakak gitu ya. Terus karena adik saya itu anaknya nggak boleh karena masih punya anak bayi, saya sampaikan ke kedutaan bahwa selama akhir-akhir ini kalau saya pergi jauh dengan adik perempuan gitu. Oh ya nggak apa-apa. Dan pada akhirnya jenengan merasakan umroh dengan adik perempuan. Lalu kejadiannya kenapa adik saya juga ikut haji karena saat haji itu kan saya punya kursi roda khusus untuk travel karena saya dapat hadiah dari teman dibawakan, karena dia tahu saya orang tukang dolan, saya punya traveling gitu ya. Kursi roda yang ringan dibawakan langsung dari Amerika. Dan untuk haji otomatis saya bawa kursi itu karena memang ringan sekali. Tapi ya kehendak Tuhan, saat kami landing di Jeddah itu kursi roda hilang. Maksudnya? Kursi roda hilang. Kursi roda saya pribadi hilang. Gitu. Kemungkinan atau ketelisut turun duluan saat di tempat di Salupan. Lalu saya harus memakai kursi roda yang besar sekali. Kursi roda rumah sakit, kemana-mana harus dibopong adik. Lah kehendak Tuhan lagi. Saya satu kamar dengan utusan kedutaan perempuan, jadi satu kamar bertiga. Otomatis yang dari kedutaan tadi kan tahu bahwa saya itu harus dipopong adik ke kamar mandi kemana. Beliau bilang, Mbak, sepertinya nggak mungkin deh karena haji nanti lebih susah dan lebih lama. Jadi saya usulkan adik Mbak ikut naik haji. Gitu. Karena kejadian tadi, pada akhirnya adik jenengan juga ikut haji. Jadi kami haji berempat di tahun 2018 itu yang yang nggak pernah saya nggak berani untuk dimimpikan, tapi mungkin juga kekuatan doa banyak orang, banyak teman yang mendoakan mendapat hadiah itu. Jadi saya keluar negerinya yaitu tadi Amerika, Thailand, sama Arab Saudi. Nah gini Mbak Tari, di sesi akhir ini saya mau minta jenengan kasih tip dan trik untuk hidup bahagia, untuk hidup sehat kita sebagai seorang difabel Mbak Tari. Monggo. Untuk tetap bisa menikmati hidup ya, mungkin sebagai difabel yang sebetulnya pada dasarnya kita sama kan, manusia pada umumnya perlu kesehatan jiwa raga, perlu healing, perlu piknik gitu. Jadi yang utama perlu dulan gitu ya. Yang utama tadi kan menerima diri. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Bisa bahagia ya istilahnya. Kalau salah satu kuncinya sih kadang bisa cuek. Istilahnya kan pasti banyak orang bicara, pasti banyak orang nyinyir gitu ya. Meragukan dan itu memang bumbu kita supaya kita tetap kuat, dan kembali ketika kita dari dasar bahwa kita ini sebagai manusia tadi ya supaya sehat kita tetap olahraga itu wajib. Saisoi-soi gitu ya Mbak. Saisoi-soi karena untuk apalagi teman difabel kan perlu ekstra ya, ada olahraga ekstra, ada olahraga khusus misalnya seperti saya bagaimana supaya tidak ada pemendekan di lutut, di pergelangan, di sendi-sendi gitu. Jadi harus stretching, peregangan setiap hari, harus istilahnya ya tetap olahraga seperti pada umumnya, hanya caranya yang berbeda sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ya, itu salah satu kunci supaya kita tetap fresh gitu dan tetap bahagia. Dan ketika kita bisa bahagia, bisa keluar rumah dengan alat bantu yang sesuai, bisa keluar rumah, kita bisa terlibat di masyarakat, itulah kita merasa kita menjadi sama dengan
dengan masyarakat pada umumnya, karena pasti kita semua ingin bisa hidup kita ini bisa bermanfaat, bisa terlibat di masyarakat, bisa berkontribusi dalam pembangunan gitu. Oke. Nah, sahabat Empatia, berikut tadi obrolan yang sangat panjang lebar tentang difabel, tentang hak-hak kesetaraan disabilitas yang ada di Indonesia. Mungkin apa yang diutarakan Mbak Tari tadi bisa menjadi motivasi Mbak ya. Bisa menjadi motivasi, bisa menjadi dorongan hidup bagi teman-teman yang ibaratnya sebagai penyandang disabilitas untuk tetap move on tanpa rendah diri Mbak ya, dan mampu meraih apa yang dicita-citakan dan apa yang diimpikan. Seperti Mbak Tari tadi, punya mimpi besar, apapun mimpi itu kalau kita berusaha pasti akan terwujud. Gitu nih Mbak ya. Terima kasih Mbak Tari atas kehadirannya di sini. Sebagai penutup, teman-teman sahabat Empatia, jangan lupa klik video-video di channel Empatia Channel. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe untuk perkembangan ke depan kita lebih jauh. Dan salamnya apa Mbak? Salam inklusi.